Selamat pagi anak-anak. Setelah kalian belajar tentang hidup disiplin di rumah, saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan materi baru yang sudah kamu baca sebelumnya. Tema pembelajaran kita hari ini adalah hidup disiplin di sekolah. Nah, sama seperti pengertian hidup disiplin di rumah, hidup disiplin di sekolah memiliki pengertian patuh pada peraturan di sekolah. Dan salah satu peraturan di sekolah kita adalah memakai seragam sesuai waktu. Nah, apalagi sih peraturan yang ada di sekolah kita? Berikut ini akan Miss jabarkan beberapa peraturan yang ada di sekolah kita secara umum. Yang pertama yang sudah kita sebutkan, memakai seragam lengkap dan rapi sesuai waktu. Kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Di sekolah kita masuk pukul 7. Nah, jika kamu tidak ingin terlambat, kamu harus datang ke sekolah sebelum pukul 7. Yang ketiga, membawa buku sesuai jadwal. Keempat, bersikap sopan dan baik. Kepada siapa kita harus bersikap sopan? Tentu saja kepada seluruh warga sekolah, tidak terkecuali. Dari teman, bapak ibu guru, hingga satpam di sekolah. Kalian harus bersikap sopan dan baik. Begitu juga saat bermain dengan teman, kalian harus bermain dengan rukun. Kelima, mengikuti kegiatan sekolah dengan tertib. Contohnya apa? Saat mengikuti upacara bendera, kalian harus mengenakan atribut upacara dengan lengkap, topi, dasi, dan mengikuti upacara dengan tertib. Kemudian, ketika proses belajar di kelas, tentu saja kamu harus mengikutinya dengan tertib. Dan masih ada banyak lagi peraturan di sekolah kita. Nah, anak-anak, apa tujuan dari peraturan sekolah? Kenapa harus ada peraturan di sekolah? Peraturan di sekolah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan kerukunan dan membuatmu disiplin. Tentu saja, jika kamu tidak mau menaati peraturan, akan ada akibatnya. Salah satunya, merusak kerukunan di sekolah. Sedih juga ya, kalau sampai kamu tidak mau disiplin, karena ini akan merugikan dirimu dan orang lain. Contohnya, ketika kamu terlambat, kamu pasti harus bertemu dengan bagian kesiswaan atau BK. Dan tentu saja ini akan membuat kamu terlambat mengikuti pelajaran. Wah, hal ini bisa merugikan dirimu. Contoh lain, ketika kamu tidak bisa tertib dalam mengikuti pelajaran, asik bermain atau jalan-jalan di kelas. Hal ini bisa membuat orang lain terganggu dan tentu saja akan merusak kerukunan. Nah, jangan sampai hal ini terjadi ya. Untuk itu, kalian harus disiplin di sekolah. Anak-anak, sekarang yuk baca ayat berikut ini. Amsal 8 ayat 32 sampai 33. Ayat ini ditulis oleh Raja Salomo. Dan Raja Salomo mengajak manusia untuk menaati Allah. Bagaimana caranya? Caranya yaitu melakukan perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, harus rajin membaca Alkitab ya, agar semakin tahu perbuatan baik apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di dalam Alkitab juga banyak loh tokoh yang bersikap taat. Salah satunya adalah Samuel. Nah, kisah ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Dikisahkan ada seorang perempuan bernama Hana. Ibu Hana sedang mengandung dan ia berjanji akan memberikan anaknya untuk melayani Tuhan. Nah, anak itu bernama Samuel. Samuel menjadi pelayan Tuhan bersama Imam Eli. Samuel memiliki sikap yang baik sehingga ia disukai Tuhan dan semua orang. Nah, suatu ketika Samuel sedang tidur
dan ia mendengar suara memanggil namanya. Samuel, Samuel. Samuel bangun dan mengira yang memanggil adalah Imam Eli. Kemudian Samuel berkata kepada Imam Eli, "Ya Bapak Eli memanggilku." Tetapi Imam Eli menjawab, "Aku tidak memanggil kamu. Udah tidur lagi ya Sam," suruh Bapak Eli. Pas Samuel tidur, dia mendengar panggilan yang sama untuk kedua kalinya. "Samuel, Samuel." Samuel pergi lagi ke Imam Eli dan bertanya, "Bapak memanggilku?" Jawab Imam Eli, "Tidak." Udah, kamu tidur lagi ya, tidur nak." Pergilah Samuel ke tempat tidurnya kembali. Pada saat Samuel sedang tidur, Samuel mendengar suara Tuhan untuk yang ketiga kalinya. Pada saat itu, Samuel belum kenal dengan Tuhan, dan firman Tuhan juga belum pernah ditunjukkan kepada Samuel, sehingga ia tidak tahu bahwa suara yang memanggil sampai 3 kali itu adalah suara Tuhan. Sehingga ketika ia mendengar suara Samuel, Samuel, ia bangun dan langsung bertanya kepada Imam Eli, "Bapak, Imam Eli, ada apa? Bapak memanggilku lagi." Nah, untuk kali ini Imam Eli sadar bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Kemudian Imam Eli menyuruh Samuel pergi tidur lagi. Tapi kali ini Imam Eli berpesan, "Jika nanti kamu dengar suara memanggil lagi kayak tadi, kamu jawab begini, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Ingat ya jawabnya, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan Samuel taat, ia lakukan apa yang Imam Eli perintahkan. Benar saja, kali ini saat ia tertidur, Samuel mendengar suara itu lagi. Kali ini Samuel tahu siapa yang memanggilnya dan harus menjawab bagaimana. Samuel bangun dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ya, Samuel menjawab sesuai dengan perintah Imam Eli. Dan karena Samuel taat, ia tahu bahwa Tuhanlah yang hendak berbicara kepadanya. Nah, anak-anak, kisah Samuel ini mengajarkan kepada kita bagaimana ia taat pada perintah Imam Eli. Ia tidak marah ketika tidurnya terganggu saat dipanggil berkali-kali. Meski awalnya Samuel tidak mengerti siapa yang memanggilnya, tetapi karena ia taat, ia jadi tahu bahwa Tuhanlah yang memanggilnya. Jadi anak-anak, hidup taat akan membawa kita kepada hidup yang disiplin, dan tentu saja hal ini akan membuat hidup kita semakin lebih baik lagi. Nah, untuk saat ini tentu kamu tidak bisa melakukan hidup taat di sekolah karena kamu harus belajar dari rumah. Tidak apa-apa, sebagai gantinya kamu bisa hidup taat di rumah, taat pada orang tua, sehingga hal ini akan membantu kamu menjadi anak yang disiplin.